Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Pada hari ini, kita ada pelajaran pendidikan, agama Islam, dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu ini kita masuk materi B. Kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran ini, diharapkan siswa dapat meneladani kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. B. Kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang ke-13. Setelah Nabi Daud alaihi salam meninggal dunia, Nabi Sulaiman alaihi salam menggantikannya menjadi raja. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihi salam tetap patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam dan para tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka pada sebuah lembah yang banyak semutnya. Akan tetapi, tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman alaihi salam. Berkatalah pemimpin semut terhadap semut-semut yang lainnya, "Hai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Mendengar percakapan para semut, Nabi Sulaiman alaihi salam pun tersenyum. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam memberhentikan para tentaranya dan menunggu semut-semut tersebut masuk ke dalam sarangnya. Inilah salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mengerti bahasa binatang. Selain mengerti bahasa binatang, mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang lainnya adalah dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, tetapi juga dapat memerintah angin, binatang, maupun jin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Quran Surat An-Naml ayat 17. Sebelum melakukan perjalanan kembali karena terhenti oleh semut-semut yang masuk ke dalam sarangnya, Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa para tentaranya satu persatu. Ketika sampai pada bangsa burung, Nabi Sulaiman alaihissalam merasa ada yang kurang. Nabi Sulaiman pun berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau akan menyembelihnya, kecuali jika benar-benar
jika ia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Tak lama kemudian, burung hudhud pun datang. Burung hudhud adalah sejenis burung pelatuk. Ia meminta maaf kepada Nabi Sulaiman karena tertinggal dari rombongan dan berputar-putar di suatu negeri yang disebut negeri Saba. Burung hudhud pun berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum ketahui sebelumnya, dan kubawakan kepadamu suatu berita penting dari negeri Saba. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi dengan segala sesuatu dan singgasana yang sangat besar. Aku mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaitan telah menjadikan pemandangan indah bagi perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Syaitan juga menjadikan agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata. Nabi Sulaiman pun berkata, "Mari kita lihat, apakah kamu benar atau kamu termasuk golongan yang berdusta." Nabi Sulaiman pun menulis surat yang ditujukan kepada pemimpin tersebut. Nabi Sulaiman berkata, "Pergilah dengan membawa surat ini dan jatuhkanlah kepada mereka dan berpalinglah dari mereka. Kemudian dengarkanlah apa yang mereka bicarakan." Burung hudhud pun terbang dan mematuhi perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Burung hudhud pun terbang ke negeri Saba dengan membawa surat Nabi Sulaiman alaihi salam. Sesampainya di negeri Saba, burung hudhud pun masuk ke dalam istana dan menjatuhkan suratnya di hadapan pemimpin tersebut. Nama pemimpin tersebut adalah Ratu Balqis. Melihat ada surat yang jatuh di hadapannya, Ratu Balqis pun langsung mengambilnya dan membaca isi surat tersebut. Ternyata surat tersebut adalah dari Raja Sulaiman. Adapun isi surat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku mendengar bahwa ratu dan kaum negeri Saba menyembah matahari. Sebagai nabi atau utusan Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian berlaku sombong kepadaku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis pun memanggil orang-orang atau para pembesar penasehat kerajaannya. Ratu Balqis pun berkata, "Hai para pembesar, berilah pertimbangan untuk masalah ini. Aku tidak pernah mengambil keputusan sebelum kalian berkumpul di majelisku." Ratu Balqis pun memberikan surat Nabi Sulaiman untuk dibaca oleh para pembesarnya. Setelah membaca isi surat tersebut, para pembesar pun berkata, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat tinggi saat peperangan. Kita bisa melawannya. Akan tetapi semua keputusan ada di tanganmu, wahai ratu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Itulah jawaban para penasehat kepada Ratu Balqis. Mereka juga memberitahu bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki tentara yang tidak terbatas, sehingga harus hati-hati dalam menentukan keputusan. Ratu Balqis pun berpikir bagaimana caranya untuk mengalahkan Raja Sulaiman. Ia tidak mau gegabah, apalagi lawannya tidak sembarangan.
Ratu Balkis pun berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki sebuah negeri, niscaya mereka akan membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian pula lah apa yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawakan hadiah. Setelah itu aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusanku." Keesokan harinya, utusan-utusan Ratu Balkis pergi ke istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawakan hadiah yang sangat mewah. Tatkala utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman pun berkata, "Apakah pantas kamu menolong aku dengan harta ini? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang kau berikan kepadaku. Tetapi kamu merasa bangga dengan apa yang kau berikan itu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak akan sanggup untuk melawan kami. Dan pasti kami akan mengusir dari negeri Saba itu dan menjadikan mereka tawanan yang menjadi hina dina." Mendengar ucapan Nabi Sulaiman tersebut, utusan-utusan tersebut kembali ke istana dengan perasaan takut. Mereka melaporkan apa yang terjadi dan pesan yang disampaikan oleh Raja Sulaiman. Ratu Balkis pun mencari jalan lain untuk melawan Raja Sulaiman tanpa berperang, karena Ratu Balkis sadar bala tentara Raja Sulaiman tidak akan dikalahkan. Ratu Balkis pun berbicara kepada para pembesar atau penasehat ratu bahwa dia sendiri yang akan datang kepada Raja Sulaiman. Tak jauh dari istana, tampak burung hudhud telah mendengar pembicaraan mereka. Kemudian ia langsung terbang ke Palestina untuk menyampaikan apa yang ia dengar kepada Nabi Sulaiman. Sesampainya di istana, burung hudhud langsung menyampaikan apa yang ia dengar. Mendengar apa yang disampaikan oleh burung hudhud, Nabi Sulaiman alaihissalam langsung membuat persiapan untuk menyambut kedatangan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman berkata kepada pembesar atau kepada para penasehatnya, "Hai para pembesar, siapakah yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis kepadaku dengan sekejap, sebelum mereka datang sebagai orang-orang yang berserah diri?" Lalu berkatalah dari golongan jin yang bernama Ifrit, yang artinya cerdik, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya dan lagi dapat dipercaya." Dan berkatalah seorang manusia yang memiliki ilmu dari Alkitab, "Sungguh aku akan membawa singgasana itu ke hadapanmu sebelum kamu berkedip." Seketika itu juga hadir singgasana Ratu Balkis di hadapan Nabi Sulaiman. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu di hadapannya, ia pun berkata, "Ini merupakan karunia Tuhanku untuk mencoba apakah aku bersyukur atau mengingkarinya. Maka barang siapa yang bersyukur, maka ia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Maha Mulia." Setelah itu Nabi Sulaiman berkata, "Rubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal singgasananya, atau apakah ia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya. Kemudian satu hal lagi, ubahlah lantai di kerajaan ini dengan cermin yang indah dan bening, dan di bawahnya terdapat ikan-ikan yang indah." Rombongan Ratu Balkis pun tiba di istana Nabi Sulaiman alaihissalam.
Nabi Sulaiman alaihissalam pun menyambut kedatangan Ratu Balqis. Kemudian Nabi Sulaiman memperkenalkan singgasana kepada Ratu Balqis. Kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan Ratu Balqis untuk duduk di singgasana tersebut. Dan ketika Ratu Balqis duduk, Nabi Sulaiman bertanya kepada Ratu Balqis, "Serupa inikah singgasanamu?" Ratu Balqis pun menjawab, "Seakan-akan singgasana ini seperti milikku. Tapi tidak mungkin, karena tadi sebelum berangkat, aku melihat singgasanaku masih berada di istana." "Oh iya, kami telah diberitahu sebelumnya atas kehebatanmu." Setelah itu, Nabi Sulaiman mempersilahkan Ratu Balqis untuk masuk lagi ke dalam istananya. Ratu Balqis tak henti-hentinya memandangi kemewahan dan keindahan daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian ia melihat lantai yang dipijaknya seperti berdiri di atas kolam ikan yang indah. Seketika itu, Ratu Balqis mengangkat sedikit jubahnya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Sesungguhnya itu istana licin yang terbuat dari kaca." Ratu Balqis terbuat terpesona oleh kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada apa-apa dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman pun menuturkan kepada Ratu Balqis bahwasanya semua yang dimilikinya itu merupakan pemberian dari Tuhan yang memiliki alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ratu Balqis menyadari bahwa selama ini perbuatannya adalah salah. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri dengan Sulaiman kepadamu, ya Allah, Tuhan yang memiliki alam semesta." Akhirnya Ratu Balqis pun bertaubat dan berserah diri, mohon ampun kepada Allah, dan kembali kepada jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan yang dapat kita contoh dari sikap Nabi Sulaiman alaihissalam diantaranya adalah: pertama, hendaknya kita memiliki rendah hati dengan kehebatan dan kekuasaan yang kita miliki, seperti sikap yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kedua, bersikaplah lemah lembut terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, hendaknya kita selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara selalu mengingatnya. Karena semua yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sikapku, aku dapat meneladani kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Setelah selesai pembelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.